Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban longsor tambang yang hingga kini masih belum ditemukan, rekan kami Aris Setia akan menyampaikan informasi terkini untuk Anda. Langsung saja kita akan simak Aris dari lokasi tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aris, satu jenazah berhasil ditemukan siang tadi Aris. Lalu apakah ada penemuan baru jenazah oleh para petugas pada sore hari ini? Ya, Yohana, tentu saja petugas gabungan berhasil kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon. Tadi kami sempat konfirmasi kepada pihak petugas gabungan, dalam hal ini Basarnas, menyampaikan bahwa tadi pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat, jenazah ke-21 ini ditemukan oleh petugas gabungan, dan pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat proses evakuasi pun dilakukan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun untuk mendapatkan tindak lanjut dari tim DVI khususnya dalam hal ini untuk melakukan proses identifikasi. Dan sampai dengan saat ini kami masih terus menantikan keterangan lebih lanjut tentunya dari pihak berwajib terkait dengan proses identifikasi untuk mengetahui siapa sosok di balik jenazah ke-21 yang ditemukan tadi. Dan jika mereview terkait dengan proses SAR, Search and Rescue, di hari keempat proses pencarian dan juga penyelamatan di lokasi ini, tadi memang pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat telah ditemukan jenazah ke-20 dengan identitas Sudiono, berusia 51 tahun, warga Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, jenazah Sudiono ini dievakuasi untuk dibawa ke RSUD Arjawinangun, Cirebon. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh Dandim 0620 Sunan Gunung Jati menyampaikan bahwa jasad Sudiono ini ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Dan sampai dengan saat ini kami melihat proses search and rescue atau pencarian dan juga penyelamatan di lokasi ini masih terus berlangsung. Namun beberapa saat yang lalu ini proses SAR dihentikan. Kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, namun dari informasi yang sempat beredar bahwa memang adanya pergerakan tanah di titik longsoran yang tentunya ini akan sangat membahayakan bagi sejumlah pekerja yang saat ini sedang melakukan proses search and rescue atau pencarian dan juga penyelamatan. Yohana. Aris, lalu jika demikian apakah ada target kapan proses pencarian para korban ini akan terus dilakukan, dan juga apakah ada strategi khusus di hari keempat pencarian korban kali ini? Ya, jika merujuk kepada informasi yang disampaikan sebelumnya oleh beberapa pihak terkait dengan masa tanggap darurat dari peristiwa longsornya tambang Gunung Kuda Cirebon ini, bahwa akan dilakukan proses SAR atau pencarian dan penyelamatan ini selama 7 hari sejak terhitung pertama kalinya peristiwa ini terjadi pada 30 Mei 2025, dan itu artinya proses SAR ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 Juni 2025. Dan selain itu terkait upaya untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih diduga tertimbun longsoran, dari pantauan yang kami lihat di sini bahwa sejumlah petugas gabungan ini menerjunkan beberapa unit satwa anjing pelacak begitu dari unit satwa Ditsamapta Polda Jawa Barat, tentunya ini untuk mendukung upaya-upaya yang sebelumnya telah dilakukan oleh petugas gabungan yang kita tahu bersama bahwa menerjunkan alat berat berupa eskavator dan kemudian alat pemecah batu Brikerin telah dilakukan. Diharapkan dengan diterjunkannya unit satwa anjing pelacak ini dapat membantu proses khususnya di hari keempat masa ataupun pencarian dan penyelamatan pada hari ini, dan diharapkan indera penciuman dari unit satwa ini bisa lebih tajam dan bisa membawa ataupun memandu tim pencari ini untuk menemukan korban yang tertimbun longsor. Yohana. Ya, lalu bagaimana antisipasi jika terjadi longsor susulan, Aris?
Ya, memang ada hal yang berbeda khususnya di hari keempat proses SAR. Di lokasi ini kami melihat adanya tambahan tenaga ahli ataupun tim teknis yang khusus didatangkan langsung dari pihak Indosemen. Tadi kami melihat di sekitaran sudut worksite A atau sekitar 200 meter menuju sektor A itu ada satu buah tenda yang ternyata terdapat alat yang kemudian alat tersebut adalah alat untuk pendeteksi longsoran dan hal tersebut digunakan begitu untuk mengantisipasi, untuk memprediksi apakah memang terjadi pergerakan tanah longsoran di lokasi ataupun tempat kejadian perkara. Hal itu tersebut untuk meminimalisir jika memang terjadi longsor susulan, ini para petugas gabungan yang sedang mencari proses atau sedang melakukan SAR ini bisa segera menyelamatkan diri. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bahwa terkait dengan jumlah total korban meninggal dunia dari peristiwa longsornya tambang Gunung Kuda Cirebon ini total sudah ada sebanyak 21 korban meninggal dunia dan sebanyak 4 orang ini masih dinyatakan hilang atau tertimbun longsoran. Dan proses SAR ini masih terus berlangsung, khususnya terkait dengan jenazah ke-21. Kami masih terus menantikan proses identifikasinya sudah selesai atau belum, dan nanti akan disampaikan langsung oleh tentunya Dandim 0620 terkait dengan hasil dari identifikasi tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke Yohana di studio. Oke, masih satu lagi sedikit saja, Menteri ESDM menyatakan akan datang ke lokasi tambang Gunung Kuda esok hari. Bisa ada konfirmasi terkait kepastian hal ini, Aris? Ya, terkait dengan hal tersebut kami masih terus menantikan kepastian apakah memang Menteri ESDM akan meninjau langsung terkait dengan peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon ini. Namun jika merujuk dari beberapa hari sebelumnya, sejumlah pejabat ini sudah meninjau langsung terkait dengan proses search and rescue yang berada di TKP ini. Kita review sedikit bahwa sebelumnya juga pihak dari Polda Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat ini sudah mendatangi lokasi untuk melihat langsung, dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga telah meninjau dan bertemu langsung dengan sejumlah keluarga korban dan menyampaikan rasa bela sungkawanya dan memastikan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari keluarga korban. Dan juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Onus Rono juga sempat meninjau langsung ke lokasi. Dan selain itu juga dari beberapa ormas yang kami ketahui dari Laskar Kuda Putih Cirebon, dari Kasepuhan Cirebon ini juga sempat meninjau langsung ke lokasi. Yohana. Baik, terima kasih Aris Setia melaporkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas dan hati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.